Pusing saya itu, nggak tahu. Ya mungkin saya nggak boleh pakai kopiah mungkin. Ya terserah kalian mau ngaji atau enggak sama saya, karena saya nggak bisa pakai kopiah. Ya. Jadi mohon maaf ya kalau saya nggak pakai kopiah, bukan saya tidak sopan, bukan tidak menyesuaikan diri, bukan. Pusing saya. Mana mending pusing saya atau mending ceramah? Ya, mending ceramah kan, jadi saya nggak pusing. Nah, pesan Imam Syafi'i itu udah terkenal ya, ahli fikih yang sudah sangat terkenal. Bahkan ajarannya sudah jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah kan? Ya, saya sitir juga dari pendapat beliau. Aku tidak pernah berdebat untuk mencari kemenangan. Aku mampu berhujah dengan 10 orang yang berilmu, tetapi aku pasti kalah dengan seorang yang bodoh. Karena orang yang bodoh itu tidak pernah paham landasan ilmu. Jadi Imam Syafi'i cuma mengajarkan kalau ketemu orang bodoh jangan berdebat. Karena kalian akan kalah. Beliau mengatakan 10 intelektualitas bisa saya kalahkan, kata Imam Syafi'i. Tapi saya menghadapi orang bodoh 1 gak kuat. Ya. Aku mampu berhujah dengan 10 orang yang berilmu, tapi aku pasti kalah dengan seorang yang bodoh. Karena orang yang bodoh itu tidak punya landasan, paham landasan ilmu. Makanya orang bodoh dengan orang bijaksana cuman 1 bedanya. Orang bodoh belum pernah bijaksana, tapi orang bijaksana pernah bodoh. Jadi makanya orang bijaksana kalau berdebat dengan orang bodoh tidak bijaksana. Ngerti maksud saya? Kalau orang sudah bijaksana ketemu orang bodoh, langsung, oh saya kan dulu pernah bodoh seperti dia, ngapain saya berdebat dengan dia? Gitu. Karena orang bijaksana pernah bodoh. Jadi kalau orang bodoh kan belum pernah bijaksana. Makanya orang bodoh tidak tahu apa kebijaksanaan. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan 10 berilmu pasti aku kalahkan. Dan aku bisa berhujah kepada mereka. Tapi menghadapi orang yang bodoh saya tidak berdaya. Sama, saya juga kalau ketemu orang bodoh itu saya tidak berkutik. Diam aja. Makanya setiap kali berdebat dengan kelompok intelektual, aku selalu menang. Tetapi kalau aku berdebat dengan orang bodoh, aku kalah tanpa daya. Makanya Imam Syafi'i kalau ketemu orang bodoh cuman diam. Karena kalau bicara juga percuma. Gitu. Ini ngerti gak? Jadi kalau saya tidak mau berdebat dengan kalian, tahu kan kalian kan? Gak usah dijawab. Apabila orang bodoh mengajak berdebat denganmu, maka sikap yang terbaik adalah diam, tidak usah ditanggapi. Apabila kamu melayani, maka kamu akan susah sendiri, dan bila kamu berteman dengannya, maka ia akan selalu menyakiti. Dan orang bodoh itu bukan sekedar berbahaya, kalau kita berteman dengan dia selalu menyakiti. Orang bodoh. Nah, apa ciri orang bodoh? 1, selalu merasa yang paling benar. Yang kedua, ciri orang bodoh itu tidak ingin memahami pemikiran orang lain. Jadi percuma bicara sama dia, karena pemikiran kita tidak akan bisa dipahami, karena dia merasa paling benar. 3, menyepelekan orang lain. Kalau orang lain berbicara, cuman gitu saya juga bisa. Padahal sebetulnya ilmunya dia itu untuk dirinya sendiri aja sudah tidak menolong. Yang keempat, suka menyombongkan diri. Yang kelima, ingin selalu terlihat pintar. Padahal ketika dia itu bicara, tambah kelihatan bodohnya. Apalagi kalau diam, tambah kelihatan kelemahannya. Tetapi dia selalu ingin terlihat pintar. Yang keenam, close minded. Pikirannya tertutup. Tidak pernah mau menghargai pikiran orang lain. Kumaha akang. Tidak serius dengan ucapannya sendiri. Jadi kalau dia berucap, ini orang bodoh, ucapannya itu tidak pernah serius. Bahkan sering berbicara dengan kata-kata yang tidak pas di tempat yang tidak pas.
Saya menghargai gurauan, tetapi kalau bergurau di tempat yang tidak pas, itu kebodohan. Yang kedelapan, mengulang kesalahan yang sama. Yang kesembilan, bercanda di waktu yang tidak tepat. Kesepuluh, suka menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri. Nu salah na manehna, nu dicarekan batur. Dasar bodoh. 11, mengabaikan perasaan orang lain. Tidak punya rasa. 12, bersikap agresif ketika berada dalam konflik. Jadi kalau cari orang bodoh mah lihat, kalau ada konflik, kata-katanya rocos, panon bolotot, agresif kalau ada konflik. Ilmunya mungkin banyak, tapi ilmunya tidak menolong dirinya. Merasa lebih baik dari orang lain. Orang bodoh mah erek diuk ge hese, hayang pangharupna. Padahal datang paneurina. Dasar bodoh. Banyak berbicara yang tidak bermanfaat. Jadi kalau berbicara itu tidak ada gunanya. Suka ikut campur urusan orang lain. Dari 15 ciri ini, ada berapa yang ada pada diri kalian? Ada semua? Ngaborong mah nanti lebaran, borong kue buat bagi keun, tong ngaborong ciri-ciri orang bodoh. Cing atuh tong diborong nu kieu mah. 15-belasnya ada. Nah, ciri orang bodoh yang ke-15, suka ikut campur urusan orang lain. Nih, suka gatel kan? Kalau nggak ikutan urusan orang itu. Bodoh. Jadi orang bijaksana PS orang bodoh. Orang bodoh menganggap dirinya bijaksana, tapi orang bijaksana tahu kalau dirinya bodoh. Makanya orang bodoh tidak pernah belajar. Orang bijaksana terus belajar. Safari, jalan-jalan membuat seorang bijaksana menjadi lebih baik dan membuat orang bodoh lebih buruk. Jadi orang bijaksana diajak jalan-jalan ke alam, tambah baik, tambah bijaksana. Orang bodoh diajak kemana-mana ge terobah. Kenapa? Close minded. Sudah tertutup. Pesan apapun yang disampaikan pada dia tertutup. Makanya cocok dengan Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 tadi. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a andartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup, close minded, kafaro, tertutup, dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, tetap aja. Dikasih nasihat, tidak dikasih nasihat, tetap saja sulit berubah. Jadi orang bodoh bukan tidak sekolah. Mungkin sekolahnya tinggi, tapi bodoh. Paham sampai di sini? Makanya saya umpamakan orang bodoh seperti sendok. Sendok itu dipakai untuk ngambil gule, tidak merasakan gule. Dipakai ngambil karedok, tidak merasakan karedok. Dipakai ngambil sayur asam, teu ngarasakeun amis asemna. Dipakai ngambil sayur kacang, gak ngerasakan nikmatnya. Dipakai ngambil apapun, sendok tidak merasakan apa-apa. Dekat dengan sumber kenikmatan, tapi dia tidak pernah mendapatkan kenikmatan apapun. Kalau kita dekat dengan ulama, dekat dengan orang bijaksana, tapi kita tidak berubah dekatnya kita dengan mereka, itu tanda bahwa kita seperti sendok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.